kita lihat 4-5 tahun terakhir pendidikan terbaik itu datang dari Finlandia. Monggo, Mas Abdan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun suasana hujan, semoga semuanya masih sehat. Sehat toh? Iya toh? Dalam diskusi tidak hanya dibutuhkan kesehatan, tapi juga dibutuhkan kewarasan. Semuanya waras loh. Oke, kita lanjutkan terapi. Ya, rada langsung mungkin kayak dingin ya rada. Oh iya lah. Oke, saya ingin masuk ke tema itu tadi. Tapi basic dulu, dasar dulu sebelum kita ngomong tentang pemuda, kebudayaan, tradisi dan seterusnya. Kita sering ngomong tradisi dan budaya. Tahu nggak sih bedanya tradisi sama budaya apa? Sering dipakai bareng loh itu. Tradisi, budaya, atau tradisi dan seterusnya. Itu dua hal yang berbeda, tradisi dan budaya itu. Budaya dan tradisi itu bedanya letaknya pada cara propagasinya. Cara bahasa Indonesia apa ya? Cara menyebarnya, cara menularnya itu berbeda. Jadi kalau budaya, cara menyebarnya itu horizontal, pada waktu yang sama. Aku punya budaya, misalnya aku punya budaya nggak suka mandi. Nah itu aku diajari sama Fahmi. Itu budaya yang transmisinya bersifat horizontal. Nah kalau tradisi itu adalah perilaku yang transmisinya bersifat vertikal. Jadi orang tua melakukan, anaknya ikut melakukan. Anaknya melakukan, cucunya ikut melakukan. Nah tapi budaya dan tradisi itu bisa bersambungan. Misalnya saya dulu nggak kenal HP, saya menyerap budaya internet, saya pakai HP. Karena anak saya lihat saya pakai HP, jadi ada tradisi di rumah tangga bahwa kalau komunikasi pakai HP. Nah gitu ya. Jadi paham bedanya ya, budaya itu di mana, tradisi itu di mana. Jadi nanti kalau kita ngomong peran pemuda, kok misalnya kegeru sama pabrik, kita jelas nih tradisinya atau budayanya dan cara defense-nya juga jelas, cara menghadapinya gimana. Paling besar kita harus mengerti apa itu tradisi, apa itu budaya. Kita sudah paham ya, budaya itu horizontal, iso nular, bukan cara. Misalnya budaya gagap, atau presenter TV biar latah senengane, satu latah HP, budaya itu. Nah, anak itu latah, jadi tradisi latah keluarga Olga, misalnya gitu. Jadi kalau budaya itu tidak turun, dia tidak menjadi tradisi. Nah sekarang bedakan dalam kehidupan Anda sehari-hari di kampung, yang mana budaya dan yang mana tradisi. Misalnya apa ya? Kalau sore pergi ke Langgar ngaji, itu budaya atau tradisi? Yang sekarang yang setiap sore masih ke Langgar siapa? Katakan. Sore seneng garmen. Seneng kan ya, seneng apa seneng pabrik ya. Kalau selama kesempatan banget. Langgar itu beda loh sama masjid. Beda loh sama apa? Musola. Musola itu masjid darurat. Kalau masjid itu ya tempat ibadah suci. Langgar itu bisa tempat ibadah tapi juga tempat kegiatan. Bisa anak-anak main belian, bisa belajar judi, bisa macam-macam lah. Alah ngaku aja aku bilang belajar gaple neng musola, neng Langgar soalnya. Nah itu sebuah wahana di mana budaya bisa berkembang dan kita mengikuti tradisi yang sudah dibangun oleh nenek moyang kita. Nah ini nanti kalau ngomong misalnya gini, saya ke pertanian itu tadi. Kok anak-anak sekarang kita tidak senang pertanian toh? Karena terjadi ketimpangan antara tradisi dan kebudayaan. Maksudnya begini, budaya yang kita serap apa sekarang? Budaya teknologi, budaya mesin, budaya instan itu kita serap. Nah, kalau kita melakukan pertanian, kita masih melakukan budaya atau tradisi? Tradisi. Nek kue macul, apa sebenarnya? Sing ngajari siapa? Baik itu bapak itu.
caranya beda nggak dengan nenek apa sebenarnya dengan buyutmu dulu? Sama aja toh. Jadi kenapa pertanian itu gampang tergerus? Karena dia tidak menyerap budaya juga. Dia hanya tradisi yang diteruskan. Tradisi kalau tidak mengalami adaptasi, dia akan hilang. Dalam dunia ini ada 3 titik penting dalam perubahan peradaban. Anda perhatikan. Ada 3 koneksi dasar: komoditi, komunikasi, dan community. Komoditas, komunikasi, dan komunitas. Kalau ada satu yang berubah, terjadi revolusi. Contohnya, lahir mesin cetak, sehingga lahir media massa, sehingga propaganda bisa berjalan, demokrasi menyebar kemana-mana, sosialisme menyebar kemana-mana. Sebelum ada itu, penyebarannya tidak cepat, penyebarannya sangat-sangat lambat. Terjadi revolusi sebelumnya, perubahan cara komunikasi. Misalnya perubahan komoditi. Dulu nggak ada listrik, sekarang ada listrik, kemudian ada listrik. Terjadi perubahan besar dengan tatanan komunitas. Itu berhubungan dengan itu juga, berhubungan dengan transportasi. Saya sebut sebagai komunikasi hukum. Misalnya mudahnya imigrasi, mudahnya perpindahan tempat. Itu juga merubah budaya dan merubah tradisi dari sebuah komunitas. Itu terjadi lagi yang namanya perubahan peradaban. Nah, saya tanya sekarang yang berubah apa sih? Terutama komoditi dan komunikasi, terutama perpabrikan, mesineri, dan komunikasi pakai HP, internet, sehingga terjadi perubahan, sehingga terjadi revolusi dalam peradaban. Ini terjadi pergerakan yang cepat. Masalahnya di pertanian nih, pertanian tidak mengalami adaptasi budaya. Ada loh cara berbeda untuk bertani. Saya pernah mengusulkan, kalau kamu satu kampung bertani di petak sawah masing-masing, itu akan menghabiskan waktu semua orang, hasilnya juga sama aja. Kenapa nggak galengannya dibuka semua? Nyewa satu alat, traktor, mempekerjakan 1-2 orang untuk mengerjakan sawah segitu, hasilnya dibagi bersama. Resources orangnya, resources waktunya akan bisa digunakan untuk yang lain. Peralatan teknologi modern yaitu penyemprotan secara luas, pakai mesin untuk nanam, mesin pakai manen, itu jadi terpakai, jadi efektif dia bertaninya. Itu dia akan membantu pertahanan pertanian karena dia update teknologi, budayanya juga diserap. Nek kowe tandur pari, sing penting parine apa macule to jeneng? Sing penting parine apa macule? Macule dan lho, kowe arep nggo pacul, arep nggo celurit, arep nggo apa, sing penting hasil panennya hasilnya baik, banyak, bisa dimakan, sehat, bisa dijual, betul nggak? Mau caranya arep nggo traktor, arep nggo pacul kan tidak masalah. Kita mencari cara terbaik, cara tercepat, terefisien untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, kita belum memikirkan tentang itu. Tradisi-tradisi ini merasa tergerus oleh perubahan zaman karena dia tidak mau beradaptasi terhadap budaya yang masuk. Budaya itu tidak selalu, budaya dari luar tidak selalu negatif. Perkembangan teknologi, perkembangan pemahaman, itu juga menjadi wacana-wacana yang perlu kita serap untuk menumbuhkan manusia. Tidak serta-merta kita tolak, tidak serta-merta kita terima. Kita langsung ditompo ya elek, langsung ditolak ya elek. Karena kita bisa belajar lebih banyak dari orang yang lain. Bedanya, asal kita tidak tercerabut dari akarnya, itu yang penting. Asalkan akarnya kita kuat, pohonnya mau piye-piye jika angin dari manapun itu justru bisa menumbuhkan dia lebih kuat. Nah, pemuda kalau sudah bisa mendefinisikan masalahnya, oh budaya ini, tradisi ini, keadaan ini kayak ini, yang masuk ono pabrik yang menggeser sebuah tradisi. Oke, tradisi ini diubah seperti apa agar tradisi ini kompatibel dengan budaya yang baru tanpa menghilangkan esensinya. Misalnya ngaji, itu loh. Kita melakukan kok itu. Contohnya gini, dunia pendidikan. Dunia pendidikan dulu kita tidak pakai sistem kelas. Dulu kita pakai sistem yang namanya asram.
sebelum menjadi pesantren. Asram itu kumpulan, artinya tempat untuk melelahkan diri, di mana para murid di situ belajar, gurunya terserah, gurunya PR-nya untuk orang masing-masing muridnya. Cara belajar itu disebut upanisat, bersimpuh di kaki guru. Kemudian terjadi revolusi industri di Perancis. Kemudian lahirlah sekolah-sekolah, satu guru dengan kelas itu pelajarannya seragam. Kenapa? Karena mereka pengen melahirkan pekerja. Kita mengadopsi itu, terjadi revolusi pendidikan. Kita mengupdate. Efeknya, efeknya bahwa tingkat buta huruf kita langsung turun. Semua orang bisa membaca, ada bagusnya. Tapi sekarang kita juga bisa melihat ada buruknya juga. Kenapa? Karena pendidikan itu didesain untuk melahirkan pekerja, bukan untuk menumbuhkan manusia. Kita lihat 4-5 tahun terakhir pendidikan terbaik itu datang dari Finlandia. Finlandia itu punya masalah besar dengan pendidikannya dulu, dan mereka mau beradaptasi. Etos pendidikan mereka sederhana. Kita mengajari anak-anak untuk hidup bahagia. Bukan gawe pinter, bukan pinter nyambut gawe, bukan pekerja keras orang. Kita ngajari anak untuk hidup bahagia, menghargai hidupnya, apik karo wong liya. Ngono ki etosnya. Sehari itu sekolah nggak lebih dari 4 jam. Nggak ada PR. Sekolahnya gratis. Sak seneng-senengnya deh. Diawasi karo gurune, ditoto mediatori sama gurunya. Sepertinya tidak masuk akal. Dia DR jadi pekerja yang baik, orang belajarnya juga kenceng kok. Tapi lihat, 4 tahun, 5 tahun terakhir, pendidikan terbaik, rating nomor 1 dunia itu Finlandia. Kita harus mampu menemukan rumus-rumus baru. Kalau kita hanya sambat dengan perubahan, kita akan ketinggalan terus. Jadi peran anak muda adalah mendefinisikan apa yang terjadi, mengetahui akar masa lalunya, mengetahui pemetaan modernnya, punya visi tentang masa depan akan kemana, dan melakukan langkah seharusnya yang harus dilakukan. Mungkin itu dulu kita awal. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Kayak pemuda. Jadi sudah jelas apa itu tradisi, apa budaya, itu ya. Di samping itu juga peran pemuda terkait dengan tradisi, budaya, dan pergeseran masyarakat. Dan bagaimana pemuda itu mampu mendefinisikan posisi dirinya. Kalau saya memandang posisi dirinya, jadi dia tahu posisinya gitu. Dia berdiri di sebuah titik gitu, dan dia bisa melihat ke belakang itu seperti apa, dan dia tahu dia ke depan itu akan melakukan seperti apa gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan itu, teman-teman pemuda itu saat ini kita mau kemana gitu. Kita mau melihat kemana ke depan seperti apa gitu. Setelah kita tahu petanya tadi bahwa industrialisasi tadi tidak hanya bernuansakan negatif, tapi juga ada muatan-muatan negatif yang memang harus kita tinggalkan gitu. Dan dalam peta pergeseran budaya yang lebih luas lagi, pemuda-pemuda itu diharapkan mampu merumuskan dirinya sendiri dalam konteks masa depannya gitu.